Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Prayoga dengan NIM 212410102031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas select multitabel. Nah, di sini kita akan langsung lanjut ke soal-soal yang tidak di bold. Di sini pada poin A, di sini ada soal 6, 7, dan 8. Di sini saya sudah mengcopy soal tersebut pada query. Kita lanjut ke PG adminnya. Nah, pada soal ke-6, di sini kita disuruh untuk menampilkan nama produk, harga, dan juga nama kategori barang tersebut. Dan juga diurutkan berdasarkan nama kategori. Di sini pertama kita akan mendeklarasikan kolom yang akan dipanggil, yaitu nama produk, kemudian harga, dan juga nama kategori. Nah, asal dari kolom tersebut adalah dari tabel produk dan kategoris. Nah, untuk dari kedua tabel tersebut kita hubungkan key-nya, yaitu key-nya adalah kategori ID pada tabel produk dan juga kategori ID pada tabel kategoris. Kemudian kita urutkan berdasarkan apa? Di sini diurutkan berdasarkan nama kategori. Kita lakukan query-nya, jalankan. Nah, maka data yang akan diambilkan sesuai dengan ini, yaitu nama, harga, dan juga kategori name. Dan di kategorinya name tersebut akan diurutkan. Itu dari B, C, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu kita menampilkan nama perusahaan customer, kemudian ID transaksi, kemudian tanggal pembelian. Nah, untuk constraint-nya diurutkan berdasarkan nama perusahaan. Pertama kita deklarasikan kolom, yaitu nama perusahaan, kemudian ID transaksi, kemudian tanggal pembelian. Kemudian kita juga deklarasikan asal tabel dari ketiga kolom tersebut, yaitu dari customers dan juga orders. Yang kemudian kedua tabel tersebut kita urutkan dan kita hubungkan juga kuncinya, yaitu customer ID dan customer ID pada kedua tabel tersebut. Kemudian kita urutkan berdasarkan nama perusahaan. Maka kita execute, maka data akan diambil sesuai dengan yang diinginkan soal nomor 7. Komponen yang diurutkan dan juga ketiga kolom tersebut diisi sesuai dengan perintah. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 kita menampilkan ID orders, tanggal orders, dan juga ID produk. Kemudian kita sudah mendeklarasikan kolomnya. Kemudian juga kita harus mendeklarasikan tabelnya, yaitu orders dan juga order details. Dan kemudian hubungkan kuncinya, yaitu order ID pada kedua tabel tersebut. Kita running, maka data tersebut akan dipanggilkan. Kita lanjut ke soal B. Nah, di poin B sini kita akan menjelaskan soal nomor 4, 5, dan 6, dan 7. Itu soalnya sudah ada di query-nya. Nah, pada soal keempat di sini akan menampilkan ID orders, tanggal orders, nama barang, dan juga harga barang yang terjual. Kita deklarasikan kolomnya, order ID, tanggal order, kemudian nama produk, dan juga harga barang. Dari apa? Dari tabel produk, dari tabel order details, dan juga tabel orders. Kemudian hasil dari sambung tersebut, kita juga sambungkan juga kunci dari ketiga tersebut. Untuk produk dan order detail, yaitu produk ID kuncinya, order detail dan orders, yaitu order ID yang dihubungkan. Maka data akan ditampilkan. Lanjut ke soal kelima, yaitu menampilkan nama lengkap employee. Jadi kita harus menghubungkan terlebih dahulu. Kemudian nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi ada dua, yaitu nama dan juga tempat
employee tersebut bekerja. Yang pertama, kita kedua kolom disambungkan dengan penyambungnya yaitu spasi, kemudian disimpan dalam kolom baru yaitu nama lengkap. Kemudian untuk teritorinya tersebut tinggal dipanggil saja karena tidak perlu disambungkan dengan kolom lainnya. Kemudian kita deklarasikan data tersebut berasal dari mana aja, yaitu berasal dari tabel employee territories, kemudian territories. Setelah dijabarkan, kemudian disambungkan kunci-kuncinya yaitu employee ID dan juga territory ID. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan soal tersebut. Lanjut ke soal ke-6 yaitu nama customer, order ID, tanggal order. Jadi ada 4 karena di sini ada juga nama shipper yang mengirimkan barangnya. Pertama kita masukkan dulu kolom-kolomnya yang dibutuhkan, contact name, order ID, tanggal order, dan juga nama shipper. Kemudian deklarasikan nama tabelnya, yaitu customers, orders, dan juga shippers. Nah, habis itu kita gabungkan, kita joinkan berdasarkan kunci yang ada, jadi primary key dan foreign key-nya. Kita jalankan, maka data akan dipanggil sesuai dengan soal. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini kita akan menampilkan nama-nama suppliers dan juga kategori barang yang disuplainya. Jadi ada 2, yaitu contact name atau nama suppliers, dan yang kedua adalah kategori name, yaitu kategori produk yang dijual dari supplier tersebut. Dari tabel ada 3, yaitu suppliers, produk, dan juga kategoris. Kemudian dari ketiga tabel tersebut dihubungkan berdasarkan primary key dan foreign key-nya, yaitu supply ID dan kategoris ID. Kita running, maka akan ditampilkan sesuai dengan perintah, yaitu supply name-nya ada di sebelah kiri dan kanannya itu adalah kategori produk yang dijual. Kemudian kita lanjut ke poin C. Di poin C di sini kita disuruh menjawab soal ke-5, 6, 7, dan 8. Pada soal 5 kita menampilkan nama-nama produk, harga, dan juga nama kategori. Jadi ada 3. Kita deklarasikan dulu, itu nama produk, harga, dan juga nama kategori. Nah, untuk constraint-nya sendiri atau aturannya di sini pada pemanggilan data yaitu beverage-nya tersebut, kategori beverage harus di mana nama kategorinya harus beverage dan juga harganya di bawah $10. Nah, karena kan kita udah dapat kolom yang akan dipanggil, kita juga deklarasikan nama tabel yang diperlukan untuk mendapatkan kolom-kolom tersebut, yaitu produk dan juga kategoris. Kemudian dari tabel tersebut kita joinkan kuncinya, yaitu kategoris ID. Kemudian kita masukkan constraint-nya, yaitu nama produk kategorisnya itu beverage, yaitu kita jelaskan di where. Kategori name-nya tuh harus sama dengan beverage dan juga harganya tuh di bawah $10, jadi unit price di bawah 10. Maka ketika dipanggil query tersebut, data tersebut akan sesuai dengan soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu kita akan menambahkan nama perusahaan customer yang asalnya USA. Jadi ini USA adalah constraint-nya nanti. Kemudian order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997. Jadi order ID yang sebelum dilakukan tahun 1997. Kemudian tanggal pembeliannya harus terurut berdasarkan tanggalnya. Jadi terurut dari kecil ke terbesar. Pertama kita deklarasikan nama kolomnya yaitu nama company, country. Country di sini digunakan untuk membuktikan bahwa data tersebut yang dipanggil adalah berasal dari USA. Kemudian order ID dan juga tanggal orders. Kemudian kita panggil juga tabel. Kita deklarasikan tabel dari kolom-kolom yang dipanggil, yaitu customers dan juga orders. Kemudian dihubungkan key-nya yaitu customer ID
Kemudian kita masukkan constraint-nya yaitu USA. Kita tinggal hubungkan country ini, di mana country tersebut harus sama dengan USA sesuai dengan soal. Kemudian kita ngambil tahun dari order date. Nah, di sini kita cuma butuh tahunnya saja. Kemudian kita bandingkan dengan 1997. Jadi di mana data yang sesuai dengan ini, pengaturan ini, maka akan ditampilkan. Kita jalankan query-nya. Nah, di sini kontennya akan USA semua. Nah, untuk urutannya sendiri, untuk mengurut tanggal pembelian itu, kita tidak menggunakan query lagi, karena secara default sistem sudah memanggil secara urut. Ini tanggal 22 bulan 7, tanggal 31 bulan 7. Terurut. Lanjut ke soal ke-7. Di sini kita akan memanggil nama customer, menampilkan nama customer, order ID, tanggal orders, dan juga nama shippers yang mengirimkan barang. Untuk constraint-nya sendiri adalah orders yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan juga dilakukan setelah tahun 1997. Kita deklarasikan dulu kolom yang akan dipanggil, yaitu customers, name, order ID, juga tanggal orders, dan juga nama shippers. Dari keempat kolom tersebut, itu kita mendapatkan data dari beberapa tabel, yaitu customers, orders, shippers, dan juga employee. Nah, dari tabel tersebut kita joinkan kuncinya, yaitu customer ID, shippers, dan employee ID. Setelah itu kita berikan juga pengaturan atau constraint data yang akan dipanggil, yaitu di mana country dari customers atau tujuan pengirimannya itu harus sama dengan asal employee, jadi asal ship-nya, ship country. Kemudian yang kedua yaitu adalah dilakukan setelah tahun 1997. Jadi tahun pengirimannya tersebut lebih dari tahun 1997. Kita run query apakah sesuai. Nah, di sini sudah didapatkan kolom tersebut, dan juga untuk order dates-nya itu sesuai. Itu tanggal 1998. Tidak ada yang di bawahnya 1998. Kita lanjut ke soal ke-8, yaitu kita menampilkan produk yang harganya 5 di dalam rentan 5 sampai 10 dolar. Dan juga menampilkan nama suppliers beserta nama kategori barang. Kita panggil kolomnya, kemudian juga sama, kita panggil juga tabelnya, kemudian tabel tersebut kita joinkan kuncinya, dan juga kita berikan constraint-nya, yaitu unit price-nya ini. Kita panggil, maka disebut di sini supply-nya akan dipanggil, dan juga kategori name-nya juga dipanggil. Nah, untuk yang dipanggil sesuai dengan constraint-nya, yaitu 5 sampai 10 dolar. Di sini kita sudah menggunakan between. Kita lanjut ke poin D. Poin D di sini kita menjawab soal keempat, 6, dan juga 9. Jadi ada 3. Pertama, poin D soal keempat. Di sini ada pertanyaan, yaitu jika E1 adalah many dan juga E2 adalah one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Di sini tanpa kita melakukan query saja sudah ditemukan yang menjadi manajer itu adalah E2. Kenapa? Karena satu manajer pasti memiliki banyak pegawai atau banyak bawahan. Sedangkan banyak bawahan itu pasti memiliki satu manajer. Nah, jadi dari itu kita akan melakukan pertama, karena E2 one, karena di sini kita sudah ketahui E2 itu adalah manajernya, kita gabungkan terlebih dahulu kita supaya mendapat nama manajer yang full, yaitu first name-nya dihubungkan dengan spasi atau pemisahnya spasi dengan last name-nya. Kemudian dari hubungan tersebut disimpan dalam kolom pimpinan.
Kemudian selanjutnya yaitu bawahannya. Sama dengan pimpinan, dihubungkan juga nama depan nama belakang. Kemudian disimpan dalam kolom bawahan. Dan juga kita akan menampilkan tabel yang dipanggil atau asal tabel dari kolom yang ada di atas ini. Yang pertama adalah employee E1 dijoinkan dengan employee E2, di mana kunci dari penghubungan kedua tabel ini meskipun sama, itu adalah di mana employee E1 yang pertama itu adalah report to dihubungkan dengan kunci yang kedua, yaitu sama dengan employee ID. Kita running programnya. Kita running. Nah, di sini yang didapat adalah E1. E1 di sini. E2 adalah pimpinan. Di sini ditampilkan. Kalau kita panggil secara defaultnya, nah di sini di report to, itu kan ada 2, 1. Ada 2 dan 0. 0 ini berarti tidak melaporkan. Kenapa tidak melaporkan? Karena dia adalah pemimpinnya. Dan untuk nama channel sendiri, di sini sudah ada title, Vice President. Dan yang melaporkan adalah sales. Tuh. Jadi untuk Vice President sendiri akan memiliki beberapa sales di sini. Kita lanjut ke soal ke-6, yaitu kita menampilkan nama lengkap employee dan juga nama lengkap pimpinannya. Jikanya sendiri sama dengan poin ke-4 atau soal ke-4, yaitu E1 many dan juga E2 one. Maka untuk hal itu sebenarnya kita sudah lakukan pada soal ke-4. Kita sudah menghubungkannya. Maka untuk hasilnya juga sama. Nah, ini juga sama karena sudah dilakukan pada soal ke-4. Kita sudah menghubungkan nama lengkap kedua, yaitu employee dan juga pimpinannya. Kita lanjut ke soal ke-9, yaitu kita menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, untuk di sini sendiri kita menggunakan query yang berbeda dengan query yang sebelumnya, karena di sini kita disuruh menampilkan pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan juga sebaliknya. Yang pertama, kita melakukan hal yang sama untuk kolomnya, yaitu first name dan last name. Itu gak apa-apa juga dikurung sebenarnya. Itu digabungkan dengan pemisah spasi, kemudian disimpan sebagai bawahan. Dan juga first name P dan last name P itu disimpan dalam pimpinan. Nah, untuk P dan B sendiri itu, P itu adalah employees. Juga ya sama-sama employees, sama-sama dengan sama yang kayak tadi. Bedanya di sini kita menggunakan join-nya itu pakai full outer join. Dan juga kita cuma itu sih, cuma full outer join ternyata. Kita panggil. Nah, untuk bedanya sendiri untuk full outer join dan join biasa di sini akan ditampilkan semua. Contohnya ini. Contohnya itu tadi kan Andre Fuller tuh pada pemanggilan soal ke-4 dan 6, Andre Fuller tuh cuma sebagai pimpinan dan juga tidak dipanggil sebagai bawahan. Jadi kalau pakai full outer join, jadi Andre Fuller tuh ketika jadi bawahan, dia tidak punya pimpinan karena dia vice president titelnya. Nah, di sini dilengkap. Jadi kayak siapa ya? Nancy dan Davolio. Nah, Nancy Davolio ini kan adalah bawahan. Nah, untuk bawahan sendiri tidak akan mempunyai bawahan lagi ketika jadi pimpinan. Jadi ditampilkan 0. Gitu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.